Struktur organisasi seringkali menjadi simbol formalitas di banyak lembaga pendidikan. Biasanya terpampang besar di didikator dengan bingkai yang bagus, lengkap dengan nama jabatan dan alur tanggung jawab. Tapi mari kita bertanya pada diri kita sendiri, seberapa sering struktur itu benar-benar dijadikan acuan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Seringkali struktur itu hanya ada di atas kertas, bukan dalam kenyataan. Secara bagan terlihat sangat kompleks, tapi mandek dalam pergerakan. Kalau Anda pernah melihat sekolah dengan jabatan yang terdengar rumit, ada wakil kepala bidang ini, koordinator urusan bidang itu, kepala unit program tertentu. Namun dalam prakteknya, semua tetap bergantung pada satu dua orang saja. Maka itulah tanda bahwa struktur itu belum hidup. Karena pada dasarnya, organisasi seharusnya miskin struktur, tapi kaya fungsi. Artinya, sedikit jabatan tidak masalah, asalkan semua orang tahu apa yang harus dilakukan dan bergerak sesuai dengan perannya. Struktur organisasi seharusnya menjadi sistem kerja, bukan sekedar membagi-bagi jabatan, tapi membagi tanggung jawab secara proporsional. Bukan untuk menunjukkan siapa di atas siapa, tapi siapa bekerja sama dengan siapa, dan untuk tujuan apa. Ketika sebuah struktur sehat, orang akan tahu kemana melapor, dengan siapa berkoordinasi, dan bagaimana menyelesaikan masalah tanpa harus menunggu arahan dari satu titik saja. Sayangnya, di beberapa lembaga pendidikan, jabatan itu hanya nama. Banyak koordinator tidak merasa punya kewenangan. Sementara kepala unit atau kepala lembaga merasa harus mengerjakan segalanya sendiri. Akhirnya yang terjadi adalah stagnasi. Semua menunggu satu orang, semua menanti aba-aba dari pimpinan. Ketika pemimpinnya hadir, semua bergerak. Tapi ketika ia sibuk atau pergi, lembaga mendadak vakum. Struktur organisasi bukan soal formalitas, tapi soal keberlangsungan. Sekolah yang sehat adalah sekolah yang tetap berjalan meski satu dua orang berganti posisi. Dan itu hanya bisa terjadi kalau sistem kerja sudah berjalan melalui struktur yang dipahami, dijalankan bersama, dan tidak bergantung pada figur tertentu. Mari kita perhatikan. Apakah guru tahu siapa yang bertanggung jawab untuk pengembangan kurikulum? Apakah staf administrasi tahu siapa yang mengelola agenda lembaga? Apakah koordinator program diberi ruang untuk memutuskan dan bertindak? Atau siapa yang bertanggung jawab tentang pengembangan organisasi? Kalau tidak, berarti kita sedang punya struktur yang rumit, tapi hakikatnya mati. Banyak lembaga mengira bahwa semakin banyak jabatan, semakin kokoh sistemnya. Padahal bukan jumlah jabatan yang penting, tapi kejelasan fungsi. Kadang satu koordinator yang bekerja dengan jelas dan terarah jauh lebih efektif daripada 5 orang yang bingung harus mengerjakan apa. Struktur yang sehat juga menuntut budaya organisasi yang mendukungnya. Artinya, bukan hanya sekedar tertulis dalam SK, tapi dipahami oleh pihak yang dijalankan dalam keseharian. Dan yang tidak kalah penting, kepala unit atau kepala lembaga harus mendelegasikan, mendampingi, dan memberikan ruang. Karena sistem yang hidup hanya tumbuh dalam iklim kepercayaan dan tanggung jawab bersama. Akhirnya kita bisa bertanya bersama, apakah struktur lembaga kita masih menjadi lambang kehormatan atau sudah menjadi alat yang menggerakkan? Apakah setiap orang paham fungsinya atau hanya hadir di rapat sebagai pelengkap? Sekolah yang hebat bukan berarti strukturnya rumit, tapi yang sistemnya hidup. Dan sistemnya hidup hanya lahir dari struktur yang sederhana tapi dijalankan, fungsi yang jelas tapi lentur, dan kolaborasi yang tumbuh dari
kepercayaan. Maka ingat sekali lagi, organisasi seharusnya miskin struktur tapi kaya fungsi. Di video-video mendatang, kita akan bahas lebih teknis bagaimana menyusun struktur organisasi yang efektif, efisien, dan adaptif di lembaga pendidikan. Kita akan mulai dari pemetaan bisnis proses, penataan peran, pembagian fungsi yang proporsional, hingga membangun teamwork yang lincah namun tetap terarah. Karena struktur yang baik harus memenuhi syarat-syarat ini. Pertama, sederhana agar mudah dipahami semua pihak. Kemudian yang kedua, fungsional. Artinya setiap posisi ada karena kebutuhan nyata. Kemudian berikutnya, lentur agar mampu menyesuaikan diri dengan perubahan. Dan yang paling penting, menghidupkan sinergi, bukan memperbanyak lapisan birokrasi. Struktur bukan soal garis dan kotak di atas kertas, tapi tentang bagaimana manusia di dalamnya bergerak menuju visi secara bersama.